Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke brother and sister, kembali lagi dengan layar 13. Oke brother and sister, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan antum semua baik-baik saja. Oke brother and sister, kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Squid Game part 4. Yang mana part 4 ini adalah episode 6-7. Oke brother and sister, biar tidak lama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Oke, bismillah. Di awal, para peserta dikumpulkan akibat adanya penyusup. Tidak lain, penyusup itu adalah Junho. Tetapi, orang-orang bertopeng itu tidak menemukan Junho. Setelah itu, para peserta pun dibawa ke ruangan lain. Alangkah kagetnya, mereka melihat ke atas ada orang-orang digantung. Mereka adalah si dokter dan orang-orang bertopeng yang menjual organ tubuh peserta. Itulah hukuman untuk mereka yang sudah keluar jalur dari permainan Squid Game. Di sisi lain, Junho sedang mengambil gambar untuk sebagai barang bukti agar permainan itu bisa ditutup. Setelah itu, Junho pun mendengar suara telepon berbunyi dan dia pun langsung menghampiri suara telepon itu. Tetapi tidak lama kemudian orang topeng hitam itu datang. Junho pun akhirnya langsung bersembunyi. Di dalam perbincangan itu, orang bertopeng hitam mengatakan bahwa dia adalah frontman dan setelah itu dia pergi. Akhirnya peserta pun sampai di ruangan itu. Di sana mereka diberitahu lewat speaker system bahwa masing-masing peserta harus memilih pasangan. Junho di sini mencoba menghubungi keluar, tetapi ternyata tidak bisa dikarenakan itu telepon khusus dan tidak bisa digunakan untuk umum. Kembali kepada Gi-hun, di sini Han Mi-ryong mencari-cari partner tetapi tidak ada yang mau dengannya. Akhirnya, peserta lain sudah pada memilih pasangan, begitupun Sang-woo yang memilih Ali. Byuk yang sedang bingung pun akhirnya diajak oleh Ji-young dan mereka pun jadi pasangan. Gi-hun di sini ada yang ajak jadi pasangan, tetapi ketika dia melihat kakek Il-nam sendirian, tidak ada yang mengajaknya. Akhirnya Gi-hun mengajak kakek untuk menjadi pasangan. Waktu pun akhirnya habis. Han Mi-ryong pun yang panik memaksa yang lain untuk jadi pasangan, tetapi tidak ada yang mau. Akhirnya dia pun sendirian. Tidak lama kemudian, orang bertopeng itu membawanya ke sebuah ruangan. Sampailah mereka di tempat permainan itu, dan setiap pasangan dibawa oleh salah satu orang bertopeng. Setelah itu, mereka diberikan sekantung kelereng dan satu orang mendapat satu kantung kelereng. Awalnya Gi-hun dan si kakek senang karena mereka pikir mereka akan menjadi partner dalam melawan peserta yang lain. Tetapi ketika dijelaskan oleh seseorang lewat speaker system, ternyata mereka harus mengalahkan pasangannya itu. Tidak lain, musuh mereka adalah partner mereka sendiri. Mereka semua pun kaget dan bingung campur sedih karena harus melawan teman dekat mereka sendiri. Waktu pun dimulai, mereka diberi waktu 30 menit. Sang-woo pun mulai bermain bersama Ali sambil diawasi oleh orang bertopeng. Byuk dan Ji-young mereka malah menghabiskan waktu dengan mengobrol dan tidak bermain kelereng. Begitupun dengan Gi-hun, di sini malah mengejar-ngejar si kakek karena penyakit kepala si kakek kambuh, dan si kakek pun merasa bahwa tempat itu adalah sama dengan tempat tinggalnya waktu dulu. Karena kesal dan waktu semakin habis, Gi-hun pun memarahi si kakek agar si kakek mau bermain kelereng dengannya. Sang-woo dan Ali bermain tebak-tebakan, tetapi di sini Sang-woo kalah terus oleh Ali. Kembali kepada Gi-hun yang semakin bingung dengan tingkah laku si kakek, dan akhirnya Gi-hun pun marah kepada si kakek. Sehingga pada akhirnya si kakek pun bersedia bermain tebak-tebakan. Gi-hun di sini ternyata kalah terus oleh si kakek sehingga kelerengnya tinggal sedikit.
Orang bertopeng pun telah siap-siap akan menembak Gihun karena dikiranya kelereng Gihun habis. Untungnya Gihun ternyata masih mempunyai satu kelereng dan ditambahin oleh si kakek satu. Deoksu di sini bermain lempar kelereng. Awalnya Deoksu tidak memasuki lubang kelereng itu, tetapi setelah temannya melemparkan kelerengnya, ternyata kelerengnya malah menabrak kelereng Deoksu. Akhirnya kelereng Deoksu masuk ke dalam lubang kelereng, sehingga Deoksu pun menang. Teman Deoksu pun panik dan lari karena tidak mau ditembak. Sampailah dia di pintu dan dia pun langsung ditembak oleh orang bertopeng itu. Awalnya Sangwo meminjam kelereng Ali untuk dipakaikan tali agar bisa dikalungkan kepada Ali. Ternyata Sangwo malah menukar kelereng Ali dengan batu, dan Sangwo mengambil kelereng punya Ali dan memberikannya kepada orang bertopeng itu. Pada akhirnya Biok dan Jeong pun mulai bermain di menit-menit terakhir. Permainannya, siapa yang melemparkan kelereng paling jauh, dia yang menang. Biok pun menjadi yang pertama melemparkan kelereng itu dan cukup jauh. Dilanjutkan dengan Jeong. Jeong pun di sini berpikir bahwa lolos dari game ini pun tidak akan ada yang menunggunya karena Jeong pun tidak memiliki orang tua ataupun keluarga. Tidak seperti Biok yang sudah ditunggu adiknya. Sehingga Jeong pun melemparkan kelerengnya hanya ke bawah saja, sehingga Biok pun menang. Biok pun marah campur sedih, kenapa kamu melakukan itu, sambil meneteskan air mata. Kembali kepada Ali yang sedang memanggil-manggil Sangwo. Karena penasaran, Ali pun membuka kantong itu dan ternyata isinya batu. Ali pun kaget karena Sangwo tega mengkhianatinya. Tetapi di sisi lain, Sangwo sudah banyak membantu Ali. Akhirnya Ali cuma bisa menangis dan setelah itu Ali pun ditembak. Sebelum Biok pergi, Jeong mengatakan kata-kata perpisahan, yaitu terima kasih sudah menjadi teman baik. Setelah itu Jeong pun ditembak. Biok pun hanya bisa menangis. Di sini si kakek kembali lari karena menemukan rumahnya waktu dulu dan masuk. Sehingga Gihun mengingatkannya untuk bermain lagi sebelum waktu habis. Akhirnya si kakek yang merasa kasihan kepada Gihun langsung memberikan kelereng terakhirnya dan Gihun pun akhirnya menang. Si kakek pun memeluk Gihun dan mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bermain dengan si kakek selama ini. Dan Gihun pun hanya bisa menangis. Setelah itu waktu pun habis dan Gihun pun pergi dan si kakek pun ditembak oleh orang bertopeng itu. Setelah itu orang-orang bertopeng pun membawa mayat-mayat para korban. Kembali kepada peserta, ternyata Han Miryeon sedang santuy sambil tiduran. Peserta pun kaget, ternyata Han Min masih hidup dan tidak dieksekusi. Dan diperlihatkan peserta saat ini tinggal 17 orang. Kembali kepada frontman atau orang yang bertopeng hitam yang sedang mencari Jeonhu. Sampailah dia ke tempat penyimpanan berkas. Jeonhu pun bersembunyi di sana. Untungnya tidak ketahuan. Tetapi tiba-tiba ada yang nelpon. Ternyata anak buahnya memberitahu bahwa tamu VIP sudah datang. Akhirnya frontman pun pergi dan tamu VIP pun datang memakai helikopter. Di sini diperlihatkan ada seorang bertopeng emas. Tidak lama kemudian frontman masuk dan memberitahukan bahwa tamu VIP sudah datang. Setelah itu topengnya dibuka dan diduga dia adalah bos besar pemilik permainan Squid Game. Tamu VIP pun masuk ke dalam ruangan untuk menonton game selanjutnya. Jeonhu di sini menodongkan senjata ke salah satu pelayan agar topeng serta bajunya bisa dipakai oleh Jeonhu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Gihun pun terbangun karena lampu sudah nyala. Tidak lama kemudian orang bertopeng datang membawa peti mati. Para peserta pun kaget siapa yang meninggal. Ternyata di belakang ada yang bundir. Setelah itu uang pun bertambah. Kembali kepada Jeonhu yang menjadi pelayan. Setelah itu para peserta yang tersisa dibawa ke ruangan di mana di ruangan ini para peserta harus memilih salah satu rompi. Para peserta pun banyak yang memilih rompi yang berada di tengah, dikarenakan nomornya juga tengah-tengah. Tibalah Gihun untuk memilih rompi.
dan rompinya pun tinggal 2. Gi-hun pun tadinya memilih nomor 1, tetapi ada peserta lain yang memohon kepada Gi-hun agar rompi nomor 1 untuk dia. Gi-hun pun yang punya hati baik memberikannya. Tibalah mereka di tempat permainan itu. Para peserta pun seperti biasa diberitahukan oleh speaker sistem bahwa permainannya adalah mereka harus melewati jembatan kaca itu, dan kalau bisa memilih kaca yang kuat, maka mereka pun selamat. Tetapi sebaliknya, kalau memilih kaca yang rapuh, maka mereka akan terjatuh dan pastinya akan mati. Peserta pertama pun mulai lompat, dan untuk lompatan yang pertama berhasil, tetapi setelah lompatan kedua, orang itu terjatuh dan mati. Para peserta pun di sini mulai banyak yang gugur, sampai ada yang saling dorong agar dirinya bisa selamat. Tibalah giliran Gi-hun yang terakhir. Untungnya Gi-hun punya nomor urutan terakhir, sehingga Gi-hun bisa mengikuti orang yang di depan. Satu peserta di depan pun terjatuh hingga akhirnya Deoksu yang di depan. Waktu pun semakin habis, Deoksu malah diam saja hingga peserta yang di belakangnya pun marah, tetapi malah dilawan oleh Deoksu. Kembali kepada Jeonwoo, ternyata ada salah satu penonton VIP yang menyukai Jeonwoo, sehingga Jeonwoo pun diajak ke sebuah kamar. Di sini Jeonwoo direndahkan oleh penonton VIP itu, sehingga Jeonwoo menodongkan senjata kepada orang itu dan merekamnya untuk barang bukti. Tiba-tiba dari belakang Hanmi mendorong peserta lain sehingga peserta itu terjatuh. Di depan tinggallah Deoksu dan Hanmi. Hanmi merayu kepada Deoksu agar dia yang pertama melompat, sehingga Deoksu pun diam saja. Tetapi karena Hanmi masih dendam, dia pun memeluk Deoksu dan terjatuh berdua, sehingga mereka berdua pun mati. Peserta pun tinggallah berempat. Sangwoo pun menyuruh yang di depan untuk secepatnya lompat karena waktu semakin habis. Orang itu pun menjelaskan bahwa dia adalah pekerja di perusahaan kaca. Oleh karena itu, dia mengetahui jenis kaca rapuh dan kuat. 2 kaca pun akhirnya berhasil dilewati. Tetapi penonton VIP melihat bahwa peserta di depan mengetahui jenis kaca, sehingga frontman mematikan lampu. Akhirnya mereka pun kesulitan. Setelah itu frontman ditelepon karena ada tamu yang meninggal di kamar. Dia pun langsung melihatnya dan mengejar penyusup itu. Untungnya Jeonwoo keburu kabur. Waktu pun semakin habis karena peserta di depan kelamaan. Sangwoo pun akhirnya mendorong orang itu dan orang itu pun terjatuh. Akhirnya Sangwoo, Biok, dan Gi-hun pun selamat dan hanya mereka bertiga peserta yang selamat. Setelah waktu habis, kaca pun semuanya pecah sehingga pecahan kacanya sedikit menggores mereka. Jeonwoo pun ternyata kabur lewat laut dengan cara memakai alat selam yang ada di sana. Orang bertopeng itu pun mengejarnya. Di sini diperlihatkan Jeonwoo sedang berenang menuju pulau lain dan film pun selesai. Oke, brother and sister, lanjut di part 5 episode terakhir yaitu 89. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.